Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Ya pun. Selamat siang teman-teman. Di sini bersama saya Arzeta Aska Pratama. Kita akan mengobrol dengan santai mengenai personal branding Muslim di era modern. Baik, sudah ada bersama kita narasumber, yaitu siapa nih? Dengan saya Muhammad April Ladino. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari SMK Amal Bakti Jatimulyo. Oke, berbicara tentang personal branding Muslim yang kekinian, menurut Kak Dinon, personal itu sendiri apa sih Kak? Oke, jadi personal itu sendiri berasal dari bahasa Inggris. Tepatnya dari kata person, yang artinya individu atau perorangan. Oh, jadi saya udah termasuk nih Kak contohnya. Betul banget tuh Kak. Mungkin begitu ya Kak Dino. Betul. Nah, kalau personal branding itu apa sih Kak? Oke, jadi teman-teman, di sini perlu dipahami kita tidak sedang membahas mengenai suatu merek barang tertentu. Tapi personal branding yang dimaksudkan di sini yaitu kepribadian atau ciri khas yang melekat pada diri seseorang. Contohnya, menurut aku Kak Jeta ini orangnya disiplin. Kenapa? Karena setiap hari ketika Kak Jeta berangkat ke sekolah, Iya. Kak Jeta tidak pernah terlambat, alias datang tepat waktu. Kak Dino, bisa aja nih teman-teman. Nah, jadi nih Kak, personal branding Muslim itu seperti apa Kak? Oke, baik. Jadi kalau kita kaitkan nih Kak, pengertian personal branding tadi, itu bisa kita simpulkan bahwa personal branding Muslim ialah kepribadian atau ciri khas yang melekat pada diri seseorang yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Iya. Kenapa Islam? Karena Muslim itu sendiri adalah sebutan bagi orang yang menganut agama Islam. Itulah yang dinamakan personal branding Muslim. Wah, perbincangan kita pada saat ini sangat menarik ya teman-teman. Nah nih Kak Dino, personal branding itu perilaku atau karakter? Bisa nggak ya Kak, kalau salah satu tolak ukurnya dari cara berpakaian? Oh, tentu Kak, tentu bisa diukur dari cara berpakaian. Kenapa? Karena cerminan orang yang mempunyai kepribadian seorang Muslim itu terlihat dari cara dia berpakaian. Iya Kak. Nah, kalau menurut ajaran Islam nih Kak Dino, cara berpakaian yang baik dan benar itu seperti apa Kak? Baik, jadi menurut sudut pandang Islam, cara berpakaian yang baik dan benar ialah yang menutupi aurat. Di samping itu harus terlihat bersih dan juga rapi. Oh, kalau menurut Kak Dino nih, saya udah termasuk belum Kak dari contoh itu? Termasuk dong Kak, karena kan secara penampilan itu tidak membuka aurat dan juga bersih serta rapi. Oh ya. Nah, bagaimana sih Kak cara berpakaian yang Islami tapi masih terlihat gaul dan modern? Oke, baik. Jadi kita itu bisa Kak memakai atau model pakaian yang lagi ngetren zaman sekarang, Iya. atau cara berpakaian yang lagi ngetren zaman sekarang. Misalkan kita tuh ingin pakai jaket, hoodie, kaos ataupun topi. Nah, tapi yang perlu diperhatikan, cara berpakaian yang kita ikuti itu masih dalam kategori menutup aurat. Iya. Jangan sampai kita ngikutin tren berpakaian zaman sekarang itu yang membuka aurat, karena pasti akan mendatangkan dosa. Kita akan mendapatkan dosa. Berarti kita bisa nih Kak men-share atau mengupload video kita di media sosial. Betul banget tuh Kak. Tapi dengan catatan aurat tetap dijaga ya Kak ya. Betul banget tuh Kak. So teman-teman, kita masih bisa tetap eksis di media sosial tanpa perlu khawatir dikatakan tidak gaul ataupun ketinggalan zaman. Dengerin ya teman-teman apa yang disampaikan oleh Kak Dino tadi. Nah, tadi kita sudah membahas nih Kak cara berpakaian yang baik dan benar. Selanjutnya nih Kak Dino, kalau dari segi ibadah, individu seorang Muslim itu seperti apa sih Kak? Baik, kalau dari segi ibadah itu kan bermacam-macam Kak. Iya. Tapi yang paling utama ialah sholat. Kenapa? Karena sholat itu diibaratkan sebagai penopang agama. Betul. Ketika kita tidak melaksanakan sholat, itu sama halnya kita meruntuhkan agama kita Kak. Iya. Dari sholat juga itu tercermin perilaku kepribadian seorang Muslim. Misalkan
kita itu sholatnya dianjurkan, ketika kita sholat dianjurkan di awal waktu. Ya. Artinya kepribadian yang tercermin dari anjuran sholat di awal waktu itu berkaitan dengan kedisiplinan. Iya. Terus sebelum kita sholat juga kita harus toharoh atau mensucikan diri, Kak. Itu harus diperintahkan, Kak. Iya. Nah, artinya kan kita juga berkaitan, kita juga mendapatkan atau bisa menjaga kebersihan. Iya. Nah, terus ya, Kak, kalau kita ibadah, apakah tidak lagi kesempatan untuk kita bergaul dengan teman-teman kita yang ada di luar sana? Oke, baik. Kalau menurut aku nih kayak Ya. ibadah itu kan tidak mungkin menyusahkan hambanya, atau Allah itu tidak mungkin menyusahkan hambanya lewat ibadah, apalagi lewat ibadah kan. Nah, ibadah itu kan terbagi menjadi beberapa jenis, banyak sekali, Kak. Kita ambil saja ibadah sholat, misalkan sholat wajib ya. Ya, betul. Sholat wajib itu kan terdiri dari lima waktu Ya. ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, di waktu-waktu yang tidak kita gunakan untuk sholat maupun ibadah yang lainnya, kita bisa gunakan untuk bergaul ataupun berkumpul dengan teman-teman kita, Kak. Iya. Tentunya dengan melihat isi pergaulan dari lingkungan tersebut. Jangan sampai kita bergaul di lingkungan yang tidak benar, yang tidak baik, karena dikhawatirkan kita akan terjerumus ataupun ikut melakukan tindakan yang tidak baik tersebut. Sebaliknya, kita tuh dianjurkan untuk lebih sering bergaul dengan orang-orang yang baik, Betul. supaya kita menjadi lebih tambah baik. Ya, luar biasa. Semakin lama semakin menarik ya teman-teman perbincangan kita pada saat ini. Nah, terus nih Kak, kepribadian seorang muslim itu tercermin nggak di perilaku kita? Kelihatan banget, Kak. Nah, disinilah poin utamanya. Kenapa? Karena banyak sekarang orang-orang itu yang penampilannya muslim, terus ibadahnya juga kelihatannya lancar-lancar aja, Ya Kak. tapi di sisi lain dia mencela orang lain, dengan saudaranya dia zolim, Ya. dengan misalkan dengan orang lain tidak ramah, suka menghina orang lain. Nah, ini kan perilaku yang tidak mencerminkan kepribadian seorang muslim. Seharusnya ketika orang itu sholatnya benar, seharusnya perilakunya juga benar. Betul tadi. Ketika ada orang sholat tapi perilakunya tidak benar, pasti ada yang salah dengan sholatnya, Kak. Iya. Nah, ada nggak sih Kak contoh real perilaku yang mencerminkan kepribadian seorang muslim? Ada nih, Kak. Ini kisah tentang Rasulullah waktu awal-awal menyebarkan agama Islam. Ya Kak. Jadi dulu itu banyak sekali rintangan atau halangan-halangan yang Rasulullah dapatkan ketika menyebarkan agama Islam, baik dari kaum Quraisy maupun kaum Yahudi. Nah, Ya Kak. dulu ada seorang Yahudi, Kak, yang semasa hidupnya itu pernah ikut memusuhi, Ya. ikut mencemooh, ikut menghina Rasulullah. Bahkan di suatu waktu pernah meludahi Rasulullah. Kira-kira nih, Kak, ketika aku melakukan hal itu kepada Kak Jeta, apa respon Kak Jeta? Tentunya sih aku bakal membahas dong Kak. Pastinya kan, Kak? Pasti. Tapi tahu tidak, Kak, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika si Yahudi itu sakit? Apa itu Kak? Beliau tidak membalas, beliau tidak membalas menghina, meludahi, bahkan mencemooh. Tidak. Beliau malah menjenguk orang tersebut. Masya Allah. Dan bahkan beliau adalah orang nomor satu yang menjenguk si Yahudi tersebut. Iya Kak. Inilah, Kak, inilah perilaku yang mencerminkan kepribadian seorang muslim. Iya. Sikap inilah yang seharusnya kita tiru dan kita teladani, Kak. Betul sekali dong. Nah teman-teman, kita sepatutnya sebagai warga atau umat muslim, kita harus menteladani sikap Rasulullah ya. Nah sebagai penutup nih Kak Dino, seandainya personal branding itu sudah melekat dalam diri kita, keuntungan apa yang kita peroleh setelah lulus sekolah nanti? Tentunya akan banyak sekali, Kak, manfaat yang akan kita dapatkan nanti. Di antaranya ada satu dari dunia pekerjaan. Pastinya orang-orang yang berada di suatu
lembaga atau instansi itu lebih mengutamakan orang-orang yang punya kepribadian yang baik, Betul Kak. yang amanah, yang jujur, yang bisa bertanggung jawab, ya, yang nantinya pasti si atasan ini akan percaya jika si orang bawahan ini diberikan tugas atau diembankan sebuah tugas. Iya. Yang pertama Kak. Ya, kedua Kak. Yang kedua dari segi kehidupan bermasyarakat. Pastinya orang yang punya kepribadian muslim yang baik, ya, yang itu yang ramah, meliputi ramah, sopan, bisa menghargai orang, terus tidak suka menghina atau mencela orang, pastinya akan disukai oleh lingkungan sekitar Iya. dan diterima di semua kalangan Kak. Insya Allah itulah manfaat yang akan kita dapatkan ke depannya jika kita punya kepribadian seorang muslim. Banyak sekali Kak ya manfaatnya ya. Banyak Kak. Maaf nih Kak Dino, kita kan sudah berada di penghujung. Ada tidak nasihat untuk teman-teman kita yang ada di luar sana? Wah, pas banget nih Kak, aku punya nasihat buat teman-teman yang ada di sana. Jadilah pemuda yang selalu mengupdate pengetahuan dan keterampilan sehingga tidak tergilas oleh perkembangan zaman, serta tidak menghilangkan identitas dia sebagai seorang muslim. Bagus sekali Kak Dino atas nasihat-nasihatnya. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Dino atas nasihat-nasihatnya. Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Inti dari obrolan kita pada saat ini adalah bagaimana karakter atau kepribadian seorang muslim yang sudah melekat pada diri seseorang. Namun, dia tidak ketinggalan zaman, dia tetap mengikuti tren dan kekinian. Oke, demikianlah obrolan kita pada hari ini. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah, kami mohon ampun. Semoga apa yang kami sampaikan sangat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.